Salah satu kru menjelaskan pada dia kalau mereka telah menemukan sebuah cara untuk berinteraksi dengan masa lalu dengan teori lobang cacing. Doc tidak terlalu mengerti hal itu. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia bisa menggunakannya secara optimal daripada bagaimana cara mesin itu bekerja. Ya, sama kayak kita lah. Kalau dijelasin cara kerja HP ya super puyeng bukan? Tapi yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkannya kan? Lanjut. Intinya, Snow White adalah jendela waktu ke masa lalu. Doc bertanya, apakah ada yang bisa dikembalikan ke masa lalu selain cahaya senter laser PRJ? Bagi tim itu mustahil, tapi Doc bersikeras untuk mencoba sesuatu. Sesuatu yang bisa dikirimkan ke masa lalu untuk membantu memecahkan kasus ini. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mencoba mengirimkan secarik catatan ke Doc sendiri di kantornya di masa lalu, sebelum kejadian itu terjadi. Resiko dari pengiriman ke masa lalu adalah akan terjadinya cabang dari lini masa dan menciptakan realitas baru. Puyeng kan? Sama, saya juga bingung. Lanjut. Dimasukkannya lah kertas itu ke sebuah mesin seperti arc reactor dan prosedur itu akan memakan biaya sekitar 10 juta dolar. Mereka mencoba dan melihat satu kota mengalami padam listrik. Akhirnya kertas itu berhasil masuk ke masa lalu, tapi yang berada di kantor Doc saat itu adalah Larry, rekan Doc yang sudah meninggal. Larry pergi mengikuti peringatan dari kertas tersebut. Tim dan Doc terus memantau lewat Snow White. Mereka menemukan wajah pelaku dan Larry juga datang ke tempat pelabuhan kapal feri. Ternyata Larry meninggal oleh si pelaku pemboman itu dan secara tidak langsung akibat pesan yang dikirimkan kepadanya dari Doc di masa depan. Larry ditembak tetapi belum mati dan dibawa ke suatu tempat. Pelaku pun pergi keluar dari daerah jangkauan. Cara satu-satunya untuk Snow White bisa melihat di luar jangkauan adalah dengan menggunakan alat sejenis helm, dan seseorang harus menggunakan itu dan pergi ke tempat tersebut. Doc segera pergi dengan menggunakan alat itu dan mengejar pelaku pemboman itu yang berada di masa lalu. Terjadilah aksi Fast and Furious antara Doc di masa sekarang dengan pelaku di masa lalu. Doc dipandu oleh tim dalam pengejaran itu dan sampailah mereka di sebuah rumah tua dekat rawa. Doc pun terus mengikuti kemana si pelaku pergi. Doc terus berjalan masuk ke rongsokan rumah sambil tetap dipandu. Dia melihat kalau pelaku mengeluarkan Larry dari mobilnya lalu membakarnya. Doc hanya dapat mendengar suara tapi tidak dapat menyaksikannya langsung. Akibat alat tersebut rusak, tertabrak saat kejar mengejar tadi. Di saat ini Doc melihat banyak sisa-sisa pembakaran tubuh di tempat itu. Dia hanya bisa pasrah atas meninggalnya Larry dan ternyata tubuh Larry dibuang ke sekumpulan buaya. Identitas pelaku pun ditemukan atas pengecekan wajah. Dia bernama Orstat. Orstat segera ditangkap oleh polisi dan terjadilah percakapan antara Doc dan Orstat. Orstat adalah seorang yang gagal militer berkali-kali dan menjadi stres, sehingga dia melakukan pemboman itu karena dia percaya bahwa itu adalah takdirnya. Orstat menganggap perbuatan itu adalah sebuah perbuatan heroik atas nama Tuhan dan takdir. Dia juga membunuh Claire yang ingin disarukan bersama dengan korban pemboman. Oh ya, sekedar trivia, pemeran dari Orstat ini adalah pemeran yang sama yang memerankan Yesus dari Passion of the Christ, Jim Caviezel. Lanjut. Atas pengakuan Orstat, FBI telah memiliki bukti yang kuat untuk menahan pelaku dan menutup kasus ini. Doc pun diberhentikan karena kasus ini sudah terpecahkan. Doc tidak menerima begitu saja, karena baginya Claire di masa lalu yang belum mati dan akan dibunuh oleh Orstat di masa lalu tersebut. Tentu saja kepala FBI tidak menggubris hal itu karena masih banyak kasus lain yang harus ditangani. Dia juga menyuruh Paul untuk menonaktifkan Snow White. Paul mengatakan bahwa misi telah selesai, tapi Doc tetap tidak bisa menerima itu. Snow White mulai dinonaktifkan. Doc kembali ke rumah Claire dan seperti tersadar akan sesuatu. Sesuatu yang selama ini dia anggap ganjil. Lalu Doc kembali ke markas dan meminta bantuan ke kru untuk bisa mencoba mengirim dirinya sendiri ke masa lalu demi mencegah kematian Claire. Mereka pun melakukan prosedur pengiriman paket JNE ke masa lalu. Terbentuklah suatu frase aneh. Sampai jumpa lagi kemarin. Tibalah Doc di masa lalu tepat di rumah sakit sesuai rencananya untuk segera bisa ditolong jika dia masih hidup saat sampai. Dokter dan suster mencoba menghidupkan kembali Doc dan berhasil. Sadarnya Doc segera pergi dari rumah sakit untuk menemui Orstat dan mencegah pembunuhan Claire.
Di tempat Orsted, dia sedang merakit bom dan menyandera Claire. Doug pun tiba dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Doug dan Orsted. Orsted berhasil kabur dan meledakkan tempat itu bersama dengan Doug dan Claire. Claire yang tertutup kepalanya berhasil diselamatkan Doug. Doug sempat tertembak di bagian bahu belakang kanan. Claire meronta karena dia masih menganggap Doug adalah sang penculiknya. Doug membawa Claire dari tempat itu dan menghantarkannya pulang. Di perjalanan, Doug menjelaskan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan ke polisi karena sangat rumit dan tidak masuk akal. Sesampai di rumah Claire, Doug segera mengambil peralatan medis dan membuat pesan untuk dirinya sendiri yang lain untuk bisa menyelamatkan Claire. Tiba-tiba Claire menodongkan senjata ke arah Doug karena dia masih beranggapan Doug adalah si penculik. Pasalnya, Doug sudah hafal ruangan rumah Claire yang baru saja ditemuinya. Claire menelpon ke kantor ATF dan memastikan identitas Doug. Kejadian itu adalah kejadian di awal film saat rekan kantor Doug memberi pesan bahwa ada wanita yang mencarinya sejak pagi. Claire pun meminta penjelasan kepada Doug tentang semua ini, dan Doug pun menjelaskan semuanya. Jadi, keadaan rumah Claire yang banyak sidik jari Doug adalah perbuatan Doug sendiri, tapi berbeda tubuh. Puyeng ya? Tahan ya. Lanjut. Kemudian mereka pergi menuju ke dermaga untuk menggagalkan aksi pemboman itu. Doug masih menyangka yang dilakukannya belumlah mengubah apapun. Maka Claire pun diajak bersama karena dia ingin melindungi Claire agar tidak mati. Tampak Orsted sudah meletakkan bom tersebut di mobil dan terparkir di dok kapal. Doug menyuruh Claire untuk melapor petugas tentang bom agar mereka bisa mengecek bom tersebut sekaligus mengamankan Claire. Orsted yang melihat mobil Doug segera kembali ke tempat parkir di dok kapal. Claire yang melihat Orsted mulai sok berani dan tidak mengikuti perintah Doug. Dia ingin mengagalkan Orsted sendirian. Hayya, kenapa coba jadi sotoy di saat begini? Lanjut. Kapal feri pun mulai berlabuh. Scene yang sama saat di awal film. Claire mencoba ke tempat parkir di dok kapal dan bertemulah dia dengan Orsted. Doug yang tadi sempat diusir oleh petugas kembali ke parkiran dan terjadilah tembak-menembak antara Doug dan Orsted. Claire ternyata sudah disekap dalam mobil. Makanya jangan sotoy atuh. Ada. Lanjut. Saat Doug sedang membuat Orsted bingung dengan kata-katanya Orsted sendiri yang Doug dengar saat menangkapnya di masa depan, Claire berhasil menabrak Orsted dan dia pun ditembak dan langsung menghadap pada sang khalik. Doug dan Claire sepakat menceburkan diri bersama mobil berisi bom ke dalam air. Karena waktunya sudah tidak cukup, Doug hanya berhasil menyelamatkan Claire dan Doug pun tewas tenggelam dan meledak. Claire akhirnya selamat bersama dengan seluruh penumpang kapal yang seharusnya meledak. Saat Claire yang masih syok dan sedih atas tewasnya Doug, terkejutlah ia melihat Doug yang asli dari masa ini yang tentunya masih hidup. Doug menghampiri Claire dan saat ini keadaan menjadi terbalik karena saat ini Claire yang sudah mengenal Doug, tapi Doug versi ini tidak tahu apa-apa. Doug bingung dan merasakan deja vu. Film pun berakhir. They'd never believe you. Mungkin masih pada bingung ya. Oke, saya coba jelaskan sebisa saya ya. Doug di masa lalu datang dengan menggunakan mesin Snow White dan menggagalkan ledakan kapal feri. Walaupun tetap terjadi ledakan, namun yang mati kali ini adalah Doug di masa depan yang kembali ke masa lalu tersebut. Nilai yang dapat dipetik dari film ini menurut saya adalah realitas tidak akan banyak berubah walaupun kita bisa kembali ke masa lalu, karena saling berkaitan dan itu yang dinamakan takdir. Tapi kita bisa mencoba mengubah masa depan dengan usaha yang keras di masa lalu, agar setidaknya menghasilkan perbedaan. Dalam hal ini, Claire dan penumpang kapal pun berhasil selamat, walaupun memang harus ada yang dikorbankan, yaitu nyawa Doug. Dan jangan lupa, 10 juta dolar. Hahaha. Oke, sekian dari saya. Gimana nih filmnya? Rangkuman film seperti ini tidak akan bisa menangkap emosi atau seluruh esensi dari film. Saya sarankan untuk menonton film aslinya karena ini sangat amat keren parah. Please like, share, dan subscribe channel ini. And as always, thank you very much and peace out.